Sebuah film yang berjudul Getaway tahun 2024 akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang liburan ke pulau terpencil yang berisi warga yang semuanya kanibal atau pemakan daging manusia. Sebrutal apakah ceritanya? Langsung aja dengarkan cerita Kang Udin. Let's go! Terfokus cerita kepada sebuah keluarga yang terdiri dari Richard si ayah, Susan si ibu, Jesse si kakak, Sam si adik. Mereka dalam perjalanan liburan ke sebuah pulau terpencil di Swedia bertepatan dengan perayaan yang dirayakan 10 tahun sekali, semacam festival dengan drama tradisional. Sehingga Richard dan keluarga pun terlihat sangat antusias dengan rencana liburan ini. Tiba di dermaga untuk naik kapal feri, Richard dan keluarga menyempatkan makan di sebuah restoran kecil yang ada di sana. Yang tepat saat Richard sedang memesan makanan, Jesse dan Sam terlihat sedang ada di belakang restoran menemukan seekor burung merpati yang kepalanya terputus, yang entah siapa yang telah tega melakukannya. Selesai makan, si penjual bertanya kemana tujuan mereka. Ya, mendengar Richard dan keluarga akan pergi ke Pulau Spalta, si penjual pun benar-benar terkejut karena mengetahui kisah dan misteri pulau tersebut. Saat Richard melakukan pembayaran, si penjual yang merasa kasihan pun memperingatkan Richard untuk jangan pergi ke pulau tersebut saat perayaan festival karena tidak seperti yang dibayangkan. Festival yang dimaksud bukanlah festival biasa yang kita ketahui. Namun Richard tetap ngeyel pergi ke pulau tersebut. Tepat saat keluarga ini akan naik kapal feri, Richard pun baru sadar akan dompetnya yang ketinggalan, sehingga ia meminta izin sebentar mengambil dompetnya. Saat sudah di kapal feri, semua penumpang yang ada di sana pun memandangi mereka berempat dengan tatapan menyeramkan. Seolah keberatan akan keluarga ini yang ikut pergi ke Pulau Spalta. Entah perayaan apa yang diadakan di pulau tersebut, Richard dan keluarga pun tidak mempedulikannya, tetap enjoy menikmati liburan ini. Tiba di Pulau Spalta, para penumpang yang semua asli keturunan pulau ini kembali memandangi Richard dan keluarga dengan tatapan sinis sampai akhirnya muncul sosok seorang wanita tua yang menjadi pemimpin komunitas bernama Nenek Ellie, yang menjelaskan bahwa festival ini tidak dibuka untuk umum dan hanya anggota komunitas aja yang dapat ikut serta. Nenek Ellie pun menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan pulau ini. Tak lama muncul tour guide yang keturunan asli pulau ini bernama Matt, yang sebelumnya berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan Nenek Ellie dan yang lainnya, Matt sengaja menyewakan rumah mendiang ibunya kepada Richard untuk dijadikan hunian selama mereka liburan di pulau ini. Dan inilah rumah yang akan Richard dan keluarga tinggali dan masih layak huni. Tetapi saat Jesse melihat-lihat kamar tidurnya, tiba-tiba, ya, sekilas wajah Matt sangat menyeramkan dan mencurigakan, tetapi Richard dan keluarga sama sekali tidak berpikiran buruk atau suudzon terhadapnya. Singkat cerita, malam pun datang petang sekali. Suasana rumah menjadi berbeda setelah lampu di semua ruangan dimatikan, di mana Richard dan Susan pun terbangun oleh cahaya yang muncul dari luar, yang ternyata semua penduduk berdiri di depan rumah sembari membawa obor, bahkan salah satunya menggunakan topeng yang menyeramkan. Susan pun berteriak untuk memperingatkan mereka, di mana mereka memberikan hadiah seekor hewan garangan yang sudah mati, yang entah apa maksudnya. Keesokan paginya, Richard pun mendatangi kediaman Matt untuk menunjukkan hewan mati yang diberikan semalam. Dengan Matt menjelaskan itu merupakan sambutan tradisional khas Pulau Spalta, dan Richard jangan terlalu khawatir persoalan tersebut. Siangnya, Richard dan keluarga pun berkeliling pulau sembari mencari spot yang bagus untuk berfoto, tanpa sadar jika di kejauhan seorang pria botak bernama Johan sedang mengawasi mereka berempat. Di saat yang sama di restoran yang pernah Richard dan keluarga kunjungi, beberapa polisi sedang melakukan olah TKP setelah mendapati mayat si pemilik resto yang ternyata sudah mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Curiga bahwa pelakunya salah satu warga di Pulau Spalta,
Seorang detektif kepolisian pun langsung meluncur ke pulau tersebut untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan catatan di kepolisian, si detektif mencurigai Johan karena dikenal sering mabuk dan pernah melakukan pencurian. Namun nenek Ellie tidak mengetahui keberadaannya sekarang dan meminta ke si detektif untuk pergi karena dianggap mengganggu jalannya latihan drama. Beralih ke Sam dan Jesse yang sedang mendatangi kafe milik salah satu pemuda bernama Paul yang selalu menunjukkan raut muka yang cemberut. Paul secara terang-terangan memberitahu bahwa keberadaan keluarga mereka di pulau ini sangat-sangat tidak diterima, bahkan 3 orang warga yang bermaksud mengusir mereka keluar dari kafe tersebut. Dan ya, di luar sudah ada beberapa penduduk yang mengenakan jubah dan topeng lengkap dengan 4 peti mati yang entah ditunjukkan untuk siapa. Mereka pun tertawa menyeramkan membuat Sam dan Jesse risih, sehingga mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan Anda mungkin akan terkejut melihat Matt sedang tiduran di kamar Jesse sembari menggunakan pakaian dalam milik Jesse. Entah pria macam apa si Matt ini. Jesse yang menyadari celana dalamnya hilang pun perlahan mendekati cermin. Dan malam harinya di aula komunitas warga Pulau Spalta, nenek Ellie terlihat dan memberikan pidato ke seluruh penduduk terkait acara perayaan yang akan digelar besok. Disinilah terungkap bahwa acara perayaan dimaksud ternyata adalah acara perayaan turun-temurun untuk memperingati hari kematian nenek moyang mereka yang dibantai oleh tentara Inggris sekitar 200 tahun yang lalu. Namun yang menjadi kejutannya adalah setelah pembantaian itu seluruh penduduk asli keturunan Pulau Spalta berubah menjadi kanibal alias pemakan daging manusia akibat kelaparan yang melanda, dan targetnya adalah orang-orang keturunan asli Inggris seperti Richard dan keluarganya ini. Sebenarnya sesudah puluhan tahun sudah meninggalkan acara kanibalisme dan hanya merayakannya dengan pergelaran drama teater sebagai bentuk penghormatan. Namun, setelah melihat Richard dan keluarga yang sekonyong-konyong memaksa tinggal di pulau ini, hasrat kanibal nenek Ellie mendadak muncul lagi dan memutuskan memakan mereka berempat bersama para penduduk yang menyetujui rencana tersebut. Tak hanya penduduk yang lain saja, nenek Ellie pun mendatangi memberitahu akan rencana tersebut. Matt sempat menolak karena tujuan awalnya mendatangkan Richard dan keluarganya lah hanya untuk mengambil keuntungan dari rumah yang ia sewakan. Tetapi setelah terobsesi akan kemerdekaan tubuh Jesse, Matt pun setuju dan akan ikut andil dalam rencana tersebut. Done that for 30 years of us. You haven't done that for 30 years. Do you have everything here? Do you have everything here? Keesokannya tepat saat hari perayaan, seluruh penduduk pun berkumpul menyaksikan pertunjukan drama teater yang biasa mereka rayakan. Barulah selesai pertunjukan, mereka akan langsung memburu Richard dan keluarganya untuk hidangan sebagai makan malam. Di saat yang sama, Matt pun mulai menjalankan tugas untuk membuat Richard dan keluarganya pingsan dengan cara memberikan mereka kue kering yang sudah dicampur obat bius. Awalnya mereka berempat enggan memakan kue kering yang bentuknya tidak karuan. Tetapi setelah capek berenang dan kedinginan, Richard dan keluarga pun memutuskan untuk menikmatinya. Tak lama setelah Richard dan keluarganya tertidur ngeleker, Matt masuk untuk memastikan mereka sudah semua pingsan.
Tanpa sepengetahuan nenek Ellie yang masih melakukan pertunjukan, Matt pun langsung menjalankan rencana terselubungnya, yaitu melampiaskan hasratnya kepada Jesse. Tetapi ya, Richard dan keluarga tidak pernah memakan kue tersebut. Yang jika Anda mengira mereka berempat adalah korban yang patut dikasihani, Anda sudah salah besar. Dan Anda akan terkejut karena Richard, Susan, Sam, dan Jesse adalah monster yang sesungguhnya. Yang keempatnya adalah psikopat yang sengaja datang ke pulau ini untuk melakukan pembantaian tanpa perlu khawatir akan diganggu oleh pihak kepolisian. Alih-alih memburu keluarga kecil ini, justru nenek Ellie dan para penduduk aslilah yang harus berlari ketakutan menghindari Richard dan keluarga yang memburu brutal membunuh secara membabi buta, dan celakalah mereka karena salah memilih korban. People are being killed. Malamnya Jesse dan Sam pun mendatangi pusat komunikasi kantor pelabuhan untuk mencegah petugas menghubungi pihak luar. Di sana kita bisa melihat jiwa-jiwa psikopat di dalam diri mereka berdua. Ketika Jesse dan Sam harus berakting ketakutan untuk mengelabui petugas yang ada di sana. Tak lama setelah Sam dan Jesse selesai menghabisi petugas pelabuhan, salah satu warga pun datang mengambil pistol suar yang ada di sana untuk memberikan sinyal permintaan bantuan pada orang yang ada di luar pulau ini. Tak lama setelah pihak kepolisian di luar berhasil menerima sinyal permintaan tolong, Richard dan keluarga pun melanjutkan perburuan, dan kali ini targetnya adalah nenek Ellie dan sisa warga yang bersembunyi di gudang. Sehingga Richard sempat terkena tusukan yang menembus pipinya. Yang merupakan psikopat kejam pun sama sekali tidak mempermasalahkan itu, dan ia dan keluarganya langsung menjebol pintu dan berhasil masuk ke dalam sana. Ketika Richard CS sedang bersenang-senang, muncullah Paul yang bermaksud memberi peringatan, tetapi setelah Richard CS bersenang-senang, kita akan melihat nenek Ellie dan suaminya berhasil kabur melalui jalan belakang dan tidak sempat melihat para pelaku yang sudah membantai warganya. Tidak seperti warga yang lain yang lemah dan ketakutan. Nenek Ellie dan suaminya meyakinkan untuk bertahan di pulau ini, cari kesempatan untuk menghadapi para pelaku. Di saat yang sama, Richard dan keluarga sedang rehat sambil menikmati api unggun, di mana Richard sekonyong-konyong menikam leher Sam sehingga koit karena bersikap menjengkelkan. Ya, siapa yang menduga jika Richard, Susan, Jesse, dan Sam bukanlah sebuah keluarga beneran. Mereka berempat adalah para psikopat yang secara kebetulan bertemu dan berakting menjadi sebuah keluarga demi mengelabui orang lain. Aksi ini juga bukan pertama kali yang mereka lakukan. Sebelumnya mereka sudah berganti-ganti partner kerja dan melakukan aksi berbeda di berbagai belahan dunia. Yang karena Sam dianggap memiliki sikap yang buruk dan menjengkelkan, maka Richard pun membunuhnya setelah misi selesai. Tepat saat si detektif sampai di pulau ini dan melihat semua kekacauan yang luar biasa mengerikan, Richard pergi ke kediaman Matt dan baru sadar jika selama ini Matt mengawasi mereka dari kamera tersembunyi. Melihat kemunculan nenek Ellie dan suaminya di bawah, Jesse pun meminta izin untuk mengatasinya sendirian. Dan di luar ekspektasi, Jesse ditembak di bagian perutnya dan tidak mati.
Karena nenek Ellie dan suaminya tidak tahu yang membantai penduduk adalah Richard CS, Jesse pun kembali berakting dengan menjelaskan bahwa pelakunya adalah si Matt. He killed them. Who did? Matt. How? Sehingga suami nenek Ellie pun memutuskan untuk memeriksanya ke dalam kamar. Ya, suami nenek Ellie mati oleh Richard yang pura-pura terbaring di atas kasur. Sementara Jesse didatangi oleh Susan yang masih berakting menjadi ibunya. Sampai akhirnya muncul Richard datang ke sana sehingga mereka berakting pun langsung menghentikan aktingnya yang membuat nenek Ellie terkejut sampai akhirnya. The English ought to realize that the current performance Dan ya, psikopat selalu mempunyai keberuntungan yang di luar nalar. Ketika detektif menembak nenek Ellie yang dianggap sebagai pelakunya sehingga amanlah Richard CS yang langsung dibawa meninggalkan pulau ini. Untuk si Johan botak ditembak mati oleh polisi yang baru datang. Tamat. That was the best holiday ever. Pesan moral yang bisa diambil, moral seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan luar. Banyak yang berpenampilan baik, rapi, memakai jas, duduk di kursi jabatan, tetapi penipu dan tidak tulus. Di sisi lain penampilan apa adanya tetapi memiliki ketulusan dan kebaikan yang luar biasa.